Jadi kalau orang suka syahwatnya tinggi, suka syahwat, maka mesti baginya itu nikah, ya. Maka nikah di situ bisa dikatakan wajib. Kalau nggak nikah nanti dia bisa berbuat yang fahisha, berbuat zina seperti itu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yantahibul khusama'u bidhammin fa fathin jam'u khasimin wa hum man lahum al haqqu ala man zalamahum bi akhdhi amwalihim wa bi'tiyabihim au bidharbihim masalan au bi ghairi dzalika. Wa yantahibul khusama'u, dan merampas oleh para musuh-musuhnya, bidhammin fa fathin, dengan dibaca dhammah huruf kha-nya dan fathah huruf shadnya. Jam'u khosimin itu bentuknya jamak lafadz khosim. Dia itu siapa? Wa hum man lahumul haqqu ala man dhalamahum. Mereka itu adalah orang yang mempunyai hak bagi mereka di atas seseorang yang dia menzalimi mereka. Orang yang ada hak buat mereka di atas pendoliman kepada mereka. Dengan cara apa? Bi akhdhi amwalihim, dolimnya dengan cara apa? Di antaranya mengambil harta-harta mereka, wa bi'tiyabihim, dan dengan sebab menggibah mereka. Jadi nanti musuh-musuh kita, musuh-musuh orang itu, ya, akan merampas kita dengan disebabkan kita dulu pernah mendolimi dengan cara mengambil harta mereka atau menggibah mereka. Kita ngambil nggak kita pulangin, kita ngomongin orang nggak kita minta maaf. Nah, itu nanti akan dirampas itu, ya, pahala kita sama musuh-musuh kita. Musuhnya dalam arti kata orang yang pernah kita omongin atau kita dolimin. Tapi kalau misalkan pas lebaran kan kita minta maaf juga, ya. Bisa nggak dikatakan? Ya, kalau menurut sebagian ulama itu ya mengatakan harus sifatnya tuh dijelasin tuh. Oh gitu. Dijelasin bisa data ibu. Ya, kalau para ulama mengatakan, kalau guru mengatakan ya dipetelin, enggak, itu maaf sifatnya umum itu, kata gitu. Ya, tapi kalau nanti sifatnya kok bisa terjadi sebuah ya perpecahan yang sangat dahsyat, ya mungkin di bahasanya agak sedikit dikiaskan gitu. Ya, takutnya saya pernah membuat salah kamu, ya. Kayaknya sih banyak salah saya sama kamu deh gitu. Nggak mungkin saya sebutin, maafin aja ya gitu. Panjangan dikit ngomongnya.
Sering salah juga nih Bang. Iya, salah duga. Ya ada aja lah salah duganya apa ada aja dah seperti itu. Selama ini lo gitu ya. Ya kali-kali aja ada Bang, tapi mungkin ada lah sulit. Atau dengan memukul mereka umpamanya, atau dengan yang selain daripada demikian itu, ya akan merampas musuh itu amalahu akan amalannya, ya, amalnya orang itu. In kana lahu amalun solihun, jika nanti di akhirat ada amal soleh tuh, timbangannya ada amal soleh itu, banyakkan. Wa illa jika tidak ada amal soleh hummila alaihim dan buhum. Kalau amal solehnya udah nggak ada buat nutupin kesalahan-kesalahan waktu di dunianya itu, nah, disebabkan mendolimi orang lain atau menggibah orang lain itu, hummila alaihi dan buhum, maka dosanya orang yang kita gibahin, dosanya orang yang kita pernah ambil hartanya dengan cara paksa, itu nanti akan ditimpahkan kepada kita. Ya, jadi orang yang bangkrut, jadi muflis, orang yang bangkrut. Ya, ngeri sih. Ya, banyak istighfar ya, banyak istighfar. Banyak sekali kita pesan gitu. Kalau ghibah kan, waduh kita nggak hitungan itu. Wal maqalatur rabi'atu wassalasuna an badil hukama'i. Dan bermula makalah yang ke-34 dari sebagian ahli hikmah, ahli makrifat kepada Allah. Apa perkataannya? Manistaghala bisyahawati, barang siapa yang sibuk dengan suka terhadap syahwat, kesenangannya, fala budalagu minan nisa'i, maka mesti baginya itu minan nisa'i, dari mempunyai istri. Kalau orang syahwatnya tinggi, pokoknya seneng terhadap syahwat banget itu, ya dia mau nggak harus nikah. Kalau dia nggak nikah ya bahaya. Ya. Makanya nikah itu ada bisa hukumnya wajib. Ya begitu. Kalau ikut kebiri tak? Apanya? Kebiri. Dikebiri. Masalahnya kan syahwatnya terlalu luar biasa gitu. Iya. Sebenarnya kebiri itu kalau sifatnya sudah membahayakan orang lain, itu seperti itu. Kalau masih itu mah ya nafsu mah nggak boleh dikebiri sih. Nafsu itu kan harus ya disalurkan dengan cara yang baik gitu. Ya kalau memang satu nggak sanggup ya nambah lagi gitulah Pol. Nah maksudnya pada saat dewasanya tumbuh itu sebelum merit maksudnya. Nanti kalau dikebiri berarti nanti itu akan jadi impoten selama-lamanya dong. Iya. Iya ya nggak itu juga. Nggak boleh juga. Tapi kecuali dia membahayakan orang, dia suka terus melampiaskan kepada orang, terus nanti dibunuh atau di apa lah, nanti ada hukuman lah yang setimpal daripada dia karena membahayakan masyarakat, ya nanti bisa itu karena darurat, sifatnya darurat. Kalau masih sifatnya normal nggak itu ya jangan. Orang kalau udah nafsu dihilangkan ya gairah hidupnya nggak ada. Ya ketika gairah hidupnya nggak ada ya orang bahasa putus asa. Bisa-bisa nanti ngambil jalan pintas, dia bunuh diri lah atau apa. Ya harus dipertimbangkan efeknya. Ya. Kayak KB, hah? Kalau KB. Ya KB itu kan niatnya, KB itu kan bukan KB itu kan niatnya kan begini. Kalau niatnya untuk membatasi jarak, ya, menjaga jarak, ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau KB itu niatnya untuk membatasi keturunan, itu nggak boleh. Jadi bahasanya diperhalus dalam arti kata ya niatnya KB itu ya untuk menjaga jarak seperti itu. Belum apa-apa langsung dipalang, disteril gitu ya, itu nggak boleh. Ada yang fanatik bener nih, ulama pokoknya haram. Ya. Gimana jadwalnya Ustaz? Ya itu kan ulama kan yang mengatakan haram ya dia punya dasar. Tetapi ya kita dari guru-guru kita itu sudah ya bahasanya itu untuk hal sifatnya KB itu kalau sifatnya untuk menjaga jarak aja itu masih boleh-boleh aja. Kan bagi kita ini kan yang terpenting adalah kualitas daripada anak turun kita juga ya. Ya mungkin zaman dulu mungkin gini, anaknya bererot 10 gitu kan, ladangnya masih banyak. Ya, ladangnya masih banyak, kebunnya masih banyak ya. Dan sekarang anaknya 10. Ya, kalau dia masih semangat dengan mencari rezekinya, wah ya nggak masalah juga sih.
Kalau dia yang penting dipikirkan juga kualitas daripada pendidikan anak-anak itu. Ya kita batasin ya nggak boleh juga. Ya kalau makan sih ketemu cuma pendidikannya Andai kata nggak KB pun juga masih ada ibaratnya upaya-upaya yang dia lakukan untuk berhubungan dengan suami istrinya itu kan dengan ada caranya kan. Tapi kan kalau caranya begitu biasanya lupa. Ya nggak juga sih, nggak juga bisa. Saya itu berapa itu udah nggak KB dari zaman kapan udah KB. Ya. Insya Allah. Ya harus pakai ilmunya lah. Iya disiplin ilmunya ya seperti itu. Insya Allah. Ya seperti itu. Lagi KB itu juga sekalipun nanti dengan niatan ibaratnya dia untuk menjaga jarak, tapi efek daripada KB itu buat kesehatan nggak bagus. Ya. Perempuan nanti biasanya kalau ada yang KB itu gemuk, sering sakit-sakitan, kepalanya sering puyeng, apalah seperti itu. Alamiah aja, iya. Kalau bisa mah alamiah aja. Ya tetap dijaga jaraknya dengan tujuan ya untuk memperbaiki kualitas keturunan kita, bukan untuk membatasi jumlah anak kita. Jadi jangan bahasanya saya mah 2 anak, udah cukup lah nggak mau lagi dah, jangan begitu, jangan. Ya sedikasinya aja seperti itu. Meskipun ada upaya untuk menjaga jarak. Nah kalau udah nanti sifatnya anjuran dari dokter karena faktor usianya udah lebih dari 40 tahun apa itu kan bisa membahayakan daripada si ibunya. Nah itu nanti ditindakan steril, ibaratnya itu ya dia sama agama insya Allah ya dibolehkan seperti itu. Berarti kalau KB kan sama aja kayak dikebiri juga gitu Pak Sadia. KB enggak kayak kebiri. KB Pak, kalau yang cowok itu vasektomi, kalau yang cowoknya itu dikebiri ya. Ya itu kan vasektomi itu kan kebiri itu kan. Ya. Saya tawarin itu Tat. Ya. Pak, ini kan ibunya udah 3, nggak bisa lagi. Bapaknya apa ibunya? Ya ibunya aja dok, sudah saya bilang gitu. Harganya bapaknya jangan, ibunya steril istri saya. Iya, karena yang bahaya kan si ibunya. Iya, ibunya. Enak aja. Jangan, Kadipul masih muda ya, nggak tahu kan. Kita kan nggak tahu umur ya. Jadi KB itu tidak sama dengan kebiri, enggak. Kan ada nanti ada kalanya KB sifatnya pil atau suntik seperti itu. Ya tapi kalau menurut saya menurut pengalaman itu ya kalau bisa niat untuk menjaga jarak silahkan oke, tapi nggak usah KB. Caranya ya terserah gimana lah gitu. Ya kalau memang nggak bisa ini ya udah KB, tapi ya siap menanggung resikonya. Banyak sakit sering karena itu hormon harus ibaratnya saat ya namanya perempuan tuh kodratnya menstruasinya kan harus ya emang setiap bulan harus keluar seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang suka syahwatnya tinggi, suka syahwat, maka mesti baginya itu nikah. Ya, maka nikah di situ bisa dikatakan wajib. Kalau enggak nikah nanti dia bisa berbuat yang fahisha, berbuat zina seperti itu dan lain sebagainya. Wa man ishtaghala bi jam'il mali falabudal lagu minal harami. Barang siapa yang sibuk dengan mengumpulkan harta falabudal lagu minal haram, maka mesti baginya itu nanti akan tercampur dengan barang-barang yang haram. Oh yang orang yang sangat getol banget numpuk harta, udah banyak numpuk harta gitu, ya nanti mau nggak mau tuh dengan karena saking bahasa tomaknya dia sama harta itu nanti bisa-bisa yang yang haram bisa ke bawah. Ya contohnya orang yang ibaratnya para koruptor apa itu memang orang susah aslinya. Kan enggak kan? Orang koruptor itu kan orang-orang yang punya harta lumayan. Karena nurutin syahwatnya, nurutin keinginannya untuk menumbuk pundi-pundi hartanya, ya dan kemewahan gaya hidup kemewahannya itu akhirnya ya diabaikan norma-norma agama yang haram. Ya awalnya mah dikit-dikit takut, udah sekali 2 kali nggak ketahuan dihajar yang banyak akhirnya pun juga dia merasa tidak ada perasaan
takut atau yang lain. Karena dimulai dulu kecil, aman, naik 2. Ya, harta tuh begitu, semakin dikumpul-kumpulin semakin kurang terus. Ya. Kalau ilmu ya semakin banyak ya semakin nampak kekurangan daripada yang punya ilmu itu. Kalau harta semakin banyak semakin kurang hartanya tuh. Ya. Wa man istaghala bimanafi'il muslimina, dan bermula barang siapa yang sibuk dengan memberikan kemanfaatan kepada orang-orang muslim, fala budda lahu minal mudarati, maka mesti ya bagi mereka yaitu daripada bersikap lemah lembut, ya pengasih. Ya, kalau kita ingin memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sibuk ya, maka kita harus punya sifat lemah lembut. Bagaimana kita akan berupaya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain kalau kata-kata kita kasar, tindakan dia kita kasar, ya orang kan kabur. Ya kabur ya. Kita ibaratnya enggak jaga perasaan orang, ya orang ya yang akan kita beri manfaat pun juga dia akan melari daripada kita. Aimin mulatofatihim bil qauli wal fi'li, artinya dari berlemah lembutnya mereka bil qauli wal fi'li, baik dari sisi perkataannya dan perbuatannya. Perkataannya yang lemah lembut, halus, menghargai orang. Perbuatannya dia tidak semena-mena, iya, sewenang-wenang, ya. Wa man istaghala bil ibadati fala budda lahu minal ilmi, dan barang siapa yang sibuk dengan ibadah maka mesti baginya itu daripada punya ilmu. Nah, sekarang ini banyak kasus ini. Orang rajin ibadah tetapi ilmunya kurang, semangatnya doang ibadah. Nah, ini setan paling demen begitu. Setan paling demen ketika orang mau ibadah. Orang mau sholat demen tuh. Orang mau puasa ya demen begitu. Tapi kalau orang mau menuntut ilmu, mencari ilmu, waduh, setan tuh merasa susah. Makanya pahalanya orang menuntut ilmu tuh luar biasa. Orang yang mansalaka tariqon yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqon ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju ke jalan surganya Allah. Iya, ya karena salah satu pintu surganya dengan cara menuntut ilmu. Karena apa? Kalau ibadah tanpa ilmu gimana hukumnya? Orang lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba kentut, maaf ya, temennya, lu kentut. Lu nggak boleh ngomong sholat lu. Lu juga ada ngomong ya, misalkan gitu. Yang suka dibuat guyon itu. Karena saking nggak punya ilmunya. Sholat ekspres 2 menit. Jadi pernah tuh di waktu kemarin tuh saya lihat tuh ada sholat itu Allahu Akbar, tok Allahu Akbar, tok Allahu Akbar. Langsung keluar. Saya bilang astagfirullahaladzim, itu gimana itu? Iya. Tumak ninahnya nggak ada. Ya sholat cepat boleh tuh, mau kereta mau datang di stasiun cepat, tapi tetap kita baca rukun-rukunnya mana, dipetain tuh sholat ibadah kita tuh. Mana yang rukun, mana yang sunnah. Ketika dalam kondisi sudah mepet, ya udah kita pakai yang wajib-wajibnya, rukun-rukunnya aja. Di antaranya apa kalau sholat rukunnya? Ya pertama harus niatkan di dalam hati, ya berdiri kalau mampu, ya terus membaca Al-Fatihah. Bismillah bagian daripada Al-Fatihah, terus ruku, Allahu Akbar. Surahnya tadi nggak baca, kan kereta udah mau jalan, surahnya nggak baca, terus Allahu Akbar. Subhanallah baca sekali aja, Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Atau nggak baca nggak apa-apa, yang penting tumakninah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ruku lagi baca subhanallah 1 kali aja. Tahu kereta udah kan. Allahu Akbar Rabbi firli wali walidayya, udah Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lagi, langsung rukuk lagi, i'tidal tumakninah. Nah, seperti itu masih pakai ilmu karena dia petelin mana yang rukun-rukunnya. Bukan nanti ketika buru-buru terus semuanya dibawa buru-buru, ya nggak biasa seperti itu. Kata Ibnu Ruslan, faman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal ibadah tanpa ilmu,
maka amalnya itu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima sama Allah. Iya, sia-sia. Jangan sampai kita usia udah tua begini, ibadah kita tidak perbaiki. Illa tasihul ibadatu, karena tidak sah ibadah itu illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, bi kaifiyatiha, dengan tata caranya ibadah. Tata caranya ibadah harus tahu. Iya, harus seperti itu. Enggak boleh kita ibaratnya ibadah asal-asalan. Maka kita harus sambil berdoa itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, ya, ala dzikrika, agar bisa selalu ingat kepada kamu ya Allah, bidzikrika wa husni ibadatik, ya, dan memperbaiki ya Allah ibadah kami, ibadah saya ya Allah, ya, ibadah kepada Allah. Kita minta tolong supaya ibadah-ibadah kita di sisa-sisa umur kita itu kita bisa perbaiki dengan minta bantuan Allah, ya, dan kita rajin-rajin belajar menuntut ilmu, duduk sama ulama, ngobrol masalah ilmu, agar ibadah kita semakin baik. Ya, sia-sia, takutnya udah semakin tua ibadah kita nanti kita harap-harap di akhirat di sononya catatannya 0, nggak ada catatannya. Takutnya seperti itu. Ya, tetap kita harus istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.